Buat teman-teman yang lagi nyari mobil buat harian, saya rasa diesel perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena dari segi BBM sudah irit 2 kali lipat. Karena harga biosolar itu separuh dari harga pertama. Jadi Your eyes give off a toxic vibe, making me lose my mind. That's why I'm sitting in your room. Looks like Lil Uzi Tomb. Thought I smelled a witch, but I go stupid. Put a pretty Instagram year span, planning this night, trying to suit up for a scam. I said I'll pick you up at 8. untuk hari ini kita ada Toyota Kijang kapsul diesel tahun 2001. Warnanya asli biru, platnya R, Banyumas. Nah, untuk kondisinya seperti apa? Simak sama-sama bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Untuk unitnya ini tahun 2001, pajaknya itu bulan 11 dan habis masa plat 2026. Ini pajaknya mepet nih. Untuk kondisi unit, kita perlu cek kondisinya secara keseluruhan. Kalau dari body-body muter, kita tadi cek itu kondisinya masih mulus, masih oke, nggak ada kempot-kempot. Dan ini untuk unitnya memang sudah disepet ulang gitu. Tapi kondisinya rapi, kondisinya bagus. Kalau dibilang ngaleng, bodinya ngaleng. Kalau dibilang nat-nat ketemu, dia masih ketemu, masih oke. Warnanya juga oke, biru metalik. Kalau kita ketok ngaleng seperti ini, dia kondisi ngaleng. Dia lempeng juga, body-body sampai ke belakang. Untuk tipenya ini dia LSX. Kan kalau Kijang sendiri ada LSX, LGX, dan Krista tipe tertingginya. Jadi untuk LSX adalah tipe terendahnya. Jadi kalau tipe LSX itu dibanding LGX perbedaannya hanya di double blower dan jok belakang. Nah, cuman ini jok belakangnya dia udah dimodifikasi, itu menghadap ke depan semua. Dan ini tahun 2001, jadi udah facelift pertama. Karena untuk Kijang sendiri itu tahun 2000 itu udah facelift. Jadi lampu utama sama lampu kota itu udah pisah seperti ini. Dan grillnya juga udah beda, udah rubah. Ada fog lamp juga di bagian depan. Kondisi lampu-lampu kanan dan kiri kondisinya masih oke. Masih Koito bawaannya Kijang. Terus ada fog lampnya juga. Fog lampnya berfungsi normal. Untuk grill-grill juga dia masih rapi, masih cukup oke. Bumper-bumper juga masih rapi. Kalau kita cek untuk celah-celah bumper seperti ini celahnya masih oke, masih rapi. Nut-nut yang sebelah kiri juga dia masih oke. Kalau kita cek kondisinya, ini kondisinya masih bagus, masih oke, catnya masih mengkilap, cuman ya memang sudah dicat ulang. Kalau kita cek kondisi talang, talangnya masih rapi. Ini bagian atas saya raba masih ada nitik pabrikannya, dari bagian bawah juga masih ada nitik pabrikannya, sambungan-sambungan masih kelihatan, masih bagus. Intinya untuk talang ini masih oke, masih rapi. Bagian atap juga rapi, atapnya itu nggak ngelupas atau terkena dempul yang tebal. Nah, untuk atapnya masih ngaleng, masih oke. Dia nut-nut bagian atap seperti ini ada, sambungan seperti ini masih oke, masih cukup bagus dan rapi. Untuk bannya itu pakai Bridgestone tahun 2018. Kalau untuk velg-velg ini pakai velg bawaan, pakai velg orinya. Kalau kita cek untuk bagian bawah seperti ini pelipit-pelipitnya juga masih rapi, masih nitik pabrikan, masih kelihatan. Gitu. Kalau kita cek untuk kolongnya juga dia masih oke. Kolongnya aman, nggak ada yang keropos. Cek juga untuk selebor depan seperti ini, selebornya juga oke, selebornya aman, nggak ada yang keropos. Sasisnya juga kelihatan oke, rapi. Untuk baut-baut bumper itu masih bagus, bautnya masih aman, nggak geser. Untuk bagian belakang, nut-nut seperti ini masih lempeng, masih bagus, masih oke. Nah, satu lagi, karena dia tipenya LSX, dia nggak ada wiper belakangnya. Itu salah satu bedanya dengan LGX. Nah, untuk bodi belakang, dia masih oke, masih ngaleng juga. Terus nut-nut juga masih ketemu. Kalau bagian bumper-bumper masih rapi, celah bumper, celah lampu seperti ini masih oke. Nah, kita cek juga untuk kolong belakang. Biasanya ada keropos-keropos dari area kolong belakang. Ini kolongnya, lantai-lantai juga masih oke. Kalau dari bawah, yang sebelah kanan, kiri, semuanya masih oke, masih bagus. Cuman ini mobil sepertinya untuk kaki-kaki belakang, dia agak sedikit ceper ya. Jadi ini kemungkinan untuk pernya itu udah di roll, jadi pernya agak sedikit ceper. Jadi untuk kerenggangan ini dia tidak terlalu longgar. Nah, ini kalau buat anak muda ini cocok banget. Ini ceper harian oke, jadi ya itu nggak terlalu ceper. Kalau kena
lubang itu dia nggak terlalu mentok sama fender. Cuman ini untuk kerenggangannya itu sekitar dia 3 jari. Jadi ini aman juga untuk harian dan kelihatan racing. Talangnya juga dari bagian atas ini saya raba masih ada nitiknya. Kalau saya lihat dari bagian depan ini juga masih oke, masih bagus. Dia untuk talang-talang itu rapi, oke. Nah oke, sekarang kita tinggal cek untuk kondisi interior. Dan ini mobilnya masih pakai remote. Pakai remote dan nanti kita cek untuk AC juga ya. Nah sekarang kita cek sileran-sileran bagian pintu. Sileran bagian pintu masih utuh, masih rapi sampai ke bawah, aman, tidak ada keropos. Bagian pelang bawah seperti ini, sambungan ini masih ada, masih kelihatan bagus. Terus kemudian sampai pilar bagian depan, kalau memang dia bekas ketubruk di area sini, dia pilarnya kurang bagus atau kelihatan bekas garapan. Tapi ini pilarnya masih oke. Sampai talang bagian bawah seperti ini, dari bawah masih kelihatan nitik, masih oke. Untuk door trim seperti ini masih cukup rapi, dia masih dipertahankan pakai ori bludrunya. Kalau untuk soal jok juga, ini jok depan 2 masih pakai bawaannya Kijang, pakai bludru. Kanan dan kiri door trimnya masih oke. Sampai ke jok bagian belakang, dia joknya juga masih bludru juga. Door trim kanan kiri, nanti kita cek sama-sama ya. Nah, sekarang kita cek juga untuk area dashboard. Nah, untuk area dashboard, ini dashboardnya dia masih cukup oke, kenceng, aman, dia nggak bunyi, nggak kendor. Terus sedikit kita coba untuk AC ya. Nah, kita coba starter untuk AC-nya. Ini kita udah nyalakan, kita sekalian cek untuk AC-nya. Ini untuk AC dingin, AC-nya dingin, ada audio Kenwood, cuman ini single din. Terus untuk kisi-kisi AC sebelah kiri, tengah, dan sebelah kanan itu masih oke, nggak patah, cuman agak kendor dikit seperti ini. Cuman kondisi AC dia adem. Untuk persneleng itu normal, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke mundur itu semuanya oke. Handrem juga berfungsi normal. Lanjut kita cek untuk pintu belakang yang kanan. Nah, pintu belakang silerannya masih utuh juga, masih rapi. Kondisi door trim juga masih cukup rapi, masih oke. Kayak jok-jok bagian tengah juga masih pakai bawaannya Kijang, masih pakai bludru. Nah, ini nggak pakai double blower karena ini tipenya LSX. Nah, beda sama LGX itu udah double blower. Untuk kondisi plafon itu ada sedikit bolong di area sana. Cuman yang lain itu oke, dia aman, nggak kendor, nggak jatuh. Lanjut kita cek untuk bagian belakang, pintu belakang. Kita cek sileran-silerannya. Nah, ini untuk silerannya itu masih rapi, masih oke, muter. Sampai ke bagian bawah seperti ini, sampai ke area yang sebelah kiri itu masih oke, masih bagus. Untuk baut-baut bagian atas juga oke, untuk pilar C juga masih oke, kanan dan kiri aman, dia masih kelihatan sambungan-sambungan seperti ini, masih bagus. Terus untuk hidrolisnya juga masih aman, dia masih oke, nggak lembek, jadi ini masih bagus untuk hidrolisnya. Terus pilar-pilar masih oke sampai ke bagian bawah. Nah, ini untuk area belakang itu pelipitnya masih oke juga, masih rapi, pelipit bagian belakang masih bagus. Terus ini ada kunci roda, ada kunci dongkraknya. Nanti kita cari untuk dongkraknya. Dan ini untuk jok bagian belakang, ini emang udah dimodifikasi, dia pakai yang menghadap depan semua gitu ya. Nah, ini untuk door trim kanan kiri pakai bludrunya masih ada, masih bagus. Lanjut untuk yang sebelah kiri, pintu-pintu masih bagus. Dia masih silerannya masih ada sampai ke bagian bawah, aman, nggak ada yang keropos. Kemudian sambungan-sambungan seperti ini masih cukup rapi, masih oke. Pilar-pilar juga masih bagus. Talang-talangan bagian bawah seperti ini masih kelihatan nitiknya masih rapi. Nah, sekarang tinggal pintu yang sebelah kiri depan. Silerannya juga masih utuh sampai ke bawah. Sampai ke area depan itu dia aman, nggak ada yang keropos. Pilar-pilar juga masih bagus. Nah, ini untuk pilar pintu seperti ini perlu dicek, dia aman, nggak ada ciri-ciri bekas ketubruk dari samping. Nat-nat juga dari bagian bawah, nitik pabrikan itu masih kelihatan, masih rapi, masih oke. Jok-jok aman, tidak ada yang sobek, dan joknya masih cukup rapi dan bersih. Sekarang kita cek untuk ruang mesinnya. Sekalian ini mesinnya udah kita nyalakan, sambil kita dengerin suaranya bagaimana. Nah, ini kalau mesin Kijang diesel ada ciri khasnya. Kalau mesin diesel Kijang itu emang suaranya seperti ini. Jadi suaranya agak garing, renyah gini ya. Nah, teman-teman tahu sendirilah. Nah, kita cek untuk
kondisi asapnya ngobos apa enggak. Nah, biasanya untuk mesin diesel itu kalau dia ngobos, kita cabut stick seperti ini, dia itu keluar asap. Nah, ini untuk asap sticknya itu aman, dia nggak ada ngasap putih, jadi sticknya itu aman. Kalau misal kita cek juga untuk dekselnya seperti ini, kita buka. Nah, cuman ini untuk tutup dekselnya itu kita buka keras banget ya. Tutup dekselnya keras banget, cuman dari stick oli itu udah kelihatan dia aman, itu nggak ada ciri-ciri diesel ngobos. Karena kalau ngobos itu biasanya udah ngasep putih dan dia udah muncrat oli untuk daerah sini. Coba sedikit saya naikkan RPM-nya, apakah ada muncrat oli di area stick oli. Nah, ini untuk area stick oli, kita geber, kita blayer itu dia aman, nggak ada muncrat oli atau nggak ada ngasep putih. Jadi untuk kondisi mesin insya Allah dia aman, nggak ada ciri-ciri dieselnya ngobos atau kompresi bocor. Nah, mesin dieselnya udah kita matikan. Tadi kita udah sama-sama dengar suaranya masih normal, masih oke. Kayak engine mounting kanan dan kiri juga masih normal, mesinnya tidak terlalu getar. Terus lanjut kita cek apron depan. Nah, untuk kondisi apron depan seperti ini, dia apronnya masih bagus. Dia untuk pelipit-pelipit seperti ini masih rapi, masih oke. Apronnya aman, tidak kena dan tidak ada bekas ciri-ciri dia sudah gantian. Untuk talang-talang samping seperti ini juga masih rapi, masih oke, kanan dan kiri. Terus untuk sileran bagian depan seperti ini, silerannya juga normal, masih rapi, masih bagus. Ini untuk kondisi power steeringnya juga normal, dia aman. Terus untuk AC-nya juga dingin, normal. Nah, kalau untuk bagian bawah seperti itu dia juga masih bagus, aman, nggak ada rembes-rembes oli. Untuk bagian bawah ini dia juga masih aman, dia nggak ada rembes-rembes oli untuk blok silindernya. Terus untuk yang sebelah kiri mobil itu juga aman, dia masih oke, nggak ada rembes-rembes oli juga. Jadi untuk mesin dieselnya ini mesinnya kering, mesinnya bagus, aman, insya Allah tidak ada ngobos. Oke, jadi mungkin sebagian besar kita udah cek kondisi secara keseluruhan ya, baik dari bodi-bodi, lantai-lantai, terus kemudian talangan, bagian atap, sampai ke mesin. Insya Allah untuk unit ini kondisinya masih oke, masih bagus. Dari mesin nggak ada ngobos juga, lantai-lantai juga aman, nggak ada yang keropos. Nah, untuk interior juga cukup rapi. Kalau misal ada yang masih penasaran sama unit ini, bisa hubungi di nomor kita yang kita cantumkan di deskripsi, atau komentar juga boleh di kolom komentar. Mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.